masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Ya, pemirsa, kebijakan Tapera menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan ini. Dan untuk membahas polemik kebijakan tabungan perumahan rakyat ini lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono dan pengamat kebijakan publik Ahmad Alamsyah Saragi. Kami juga sudah berupaya menghubungi pihak Tapera dan kantor staf Presiden namun tidak merespon. Selamat malam Pak Iwan dan juga Pak Alam. Malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Utama. Baik, saya ingin ke Apindo terlebih dahulu. Pak Iwan, Apindo tegas menolak kebijakan ini. Poin apa saja sebenarnya dari Tapera ini yang dinilai memberatkan oleh Apindo? Ya, pertama dari sisi kebijakan sendiri ya, itu ada, kita kan sudah punya BPJS yang mempunyai skema yang sama ya, yang mirip dengan itu. Ya, tapi sekarang muncul Tapera yang kurang lebih sama, dan ini tentu pertama dari sisi policy ada ketidakperfekan semacam itu. Yang kedua kita lihat bahwa dari sisi implementasinya juga saat sekarang ini kan kondisi ekonomi kita kan juga belum baik ya, ketika konsumsi masih menurun sehingga kemudian daya beli juga tidak baik ya. Kalau kemudian itu ditambahkan beban-beban semacam ini tentu akan memberatkan baik itu bagi pekerja maupun bagi pengusaha ya, karena pekerja sendiri kan terkena 2,5%, pengusaha kena 0,5% ya, dalam kondisi ada berbagai macam kebijakan yang memberikan beban juga kepada kita ya. Oleh karena itu kita memang sejak awal sudah menyatakan tidak bisa menerima atau menolak mengenai kebijakan ini ya. Sejak tahun 2020 sebenarnya Apindo sudah melakukan kajian yang cukup komprehensif dengan melakukan dialog berbagai pihak ya. Oleh karena itu secara terang kita menolak program pemerintah yang menambah pungutan untuk Tapera ini ya. Baik. Itu saya kira pesan kita. Oke, Pak Iwan, selain memberatkan dari sisi pekerja, kalau dari sisi pengusahanya sendiri seperti apa? Apakah 0,5% yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja atau pihak perusahaan ini juga dinilai akan memberatkan bagi perusahaan? Ya, karena begini, beban-beban dari perusahaan itu kan sudah cukup banyak ya. Misalnya kita ada jaminan sosial, itu sekitar 37%, ada jaminan kematian 0,3%, ada kecelakaan kerja sampai 1,7%, jaminan pensiun ada 2%, kemudian ada jaminan kesehatan 4%, ada kemudian cadangan lain misalnya untuk perhitungan aktuaria itu mencapai 8%. Ini total itu bisa mencapai 19,7%. Jadi beban biaya itu sudah besar yang dipungut untuk jaminan-jaminan. Tambah lagi ini tentu akan memberatkan ya. Dan kemudian pasti implikasinya adalah nanti kepada harga. Harga akan naik. Ketika harga naik sudah pasti permintaan akan turun ya. Karena apa? Karena memang daya beli masyarakat belum membaik ya. Nah, kalau seperti itu tentu pekerjaannya juga dirugikan ya, karena dia harus mengeluarkan biaya yang tidak diperlukan ya. Pada saat ekonomi semacam ini kan semua orang masih prioritas pada kebutuhan primer ya. Kebutuhan sekunder itu masih belakangan. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan kebutuhan kebutuhan sekunder yang bisa menggeser kebutuhan primer ya. Oleh karena itu implikasi daripada kenaikan ini tadi kepada daya beli, dan daya beli itu akan mengurangi
permintaan terhadap produk kita ya, bukan hanya dari sisi biaya saja, tapi implikasinya adalah kepada pasar kita juga. Gitu. Baik, ya Pak Alam, seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, sudah ada begitu banyak potongan, baik itu yang dibebankan kepada pekerja maupun juga kepada perusahaan. Dengan adanya tambahan potongan untuk tapera ini, menurut Anda sendiri akan seperti apa? Ya, ini kan pilihan ya, sebetulnya kebijakan sejenis ini sudah pernah dibahas dengan serius, misal 25 tahun yang lalu. Nah, sekarang baru mau dilaksanakan. Setiap kita mengambil satu kebijakan tentunya pasti ada konsekuensi. Nah, yang penting sebetulnya konsekuensi-konsekuensi itu akan menentukan sekuensial dalam pelaksanaannya. Nah, saya sampai hari ini belum mendengar apakah akan segera dilaksanakan. Kalau akan segera dilaksanakan secara masif, jangan lupa sekarang itu pertumbuhan kita itu didorong oleh sektor konsumsi ya. Kalau konsumsi dikurangi 3%, itu dampaknya macam apa secara makro. Mungkin Apindo bisa lakukan kajian ini sehingga kemudian akan berpengaruh kepada pertumbuhan kita, karena memotong 3% itu jauh lebih cepat untuk dijadikan saving ketimbang menginvestasikannya untuk membangun rumah. Jadi dia ada lag di situ. Nah, itu akan terjadi gangguan ya secara makro. Tapi itu sebuah konsekuensi ketika kebijakan seperti ini diambil. Banyak negara yang sudah menerapkan seperti ini, bahkan bukan 3%, sampai 5% gitu ya. Dan memang biasanya diantisipasi untuk merespon adanya bonus demografi. Nah, Indonesia ini lambat sekali melaksanakan kebijakan seperti ini, sehingga akan diterapkan pada situasi kita baru saja mau pulih dari ekonomi. Lagi-lagi itu semua pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah. Yang paling penting bagi saya adalah apakah kebijakan ini rasional atau tidak di tingkat eksekusi. Kita bayangkan 3% itu apabila di saving, apakah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama orang kemudian bisa mengambil kredit. Kreditnya seberapa besar? Kalau kreditnya dalam prediksi saya itu hanya sekitar untuk penghasilan 10 juta, hanya berkisar kira-kira 160 sampai 200 juta, mau beli rumah di mana? Gitu ya. Dengan kata lain tidak menyelesaikan persoalan. Nah, nanti yang saya khawatir akhirnya terjadi perasaan tidak adil di daerah-daerah yang tertentu bisa dilakukan pembangunan rumah, tapi daerah-daerah yang memang membutuhkan perumahan, misalnya wilayah urban yang tanahnya sudah mahal, tetap terkendala. Saya ingin menjelaskan bahwa dari sisi governance juga, masyarakat kita ini kan sekarang agak distrust ya terhadap pemerintah terkait pengelolaan dana-dana semacam ini. Kita masih ingat kasus Asabri, Jiwasraya, belakangan Taspen ya. Taspen kan dirutnya juga bermasalah ya. Apakah ini bisa dijawab oleh pemerintah bahwa dengan kelembagaan yang mereka bentuk itu cukup aman? Karena saya lihat keputusannya itu sangat bias dengan pengaruh politik nanti ya. Yang kedua adalah apakah ekosistem untuk mendukung ini sudah tersedia? Misalnya apakah di daerah-daerah urban itu memang sudah ada kebijakan untuk memastikan hunian berimbang, sehingga kemudian ketika dibangun di dalam satu kawasan memang sudah tersedia tanah yang layak untuk dibangun dengan rumah yang harganya murah dan dekat dengan pekerjaan. Misalnya di kawasan industri, apakah memang sudah ada land bank khusus untuk perumahan? Hari ini saya lihat tidak. Kita begitu agak kacau ya menurut saya, bahkan dalam desain itu. Di perkotaan-perkotaan, apakah memang sudah ada tanah khusus ketika terjadi pemberian izin terhadap pengembang? Dia juga harus menyediakan tanah yang sedemikian rupa sehingga bisa disediakan untuk hunian yang murah dan terjangkau sesuai dengan besaran dari tapera ini. Hari ini saya belum pernah melihat pemerintah mempresentasikan rumah macam apa yang bisa diakses oleh masyarakat ketika dia melakukan kewajiban untuk tapera sesuai dengan kelas income-nya. Kalau tidak, orang nanti over expect dan kemudian ketika jalan tidak seperti yang diharapkan, akhirnya kemudian duit tersebut menumpuk, dan kalau sudah menumpuk biasanya terjadi interest tertentu yang tidak baik ya, karena Indonesia itu sampai hari ini saya belum percaya bisa memiliki satu tata kelola yang baik untuk sebuah lembaga-lembaga yang dikelola oleh badan publik maupun oleh BUMN sejenis. Boleh tidak setuju dengan saya, tapi faktanya kan hampir semua
pengelola dana semacam ini sedang bermasalah hari ini. Jadi itu dulu yang harus dibereskan oleh pemerintah dan yakinkan bahwa uang yang ditabung itu bisa memberikan jaminan akan akses terhadap rumah yang layak. Untuk itu maka harus dijelaskan ekosistemnya, di mana saja sudah tersedia. Baik. Ya. Jangan sampai buruh mengambil itu dan kemudian lokasinya sangat jauh dari tempat kerja, akhirnya ongkosnya lebih mahal daripada tabungan dia di dalam Tapera sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ini pertanyaan yang banyak kemudian muncul tentunya. Rumah seperti apa yang bisa didapatkan dengan adanya Tapera ini? Sayangnya kami sekali lagi sudah mengundang pihak Tapera maupun juga KSP, namun belum ada yang bisa bergabung. Yang menjadi sorotan lain juga, Pak Alam, ada juga persyaratan untuk mengambil pembiayaan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau maksimal 8 juta rupiah. Ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, artinya masyarakat dengan gaji di atas 8 juta rupiah tetap dipotong Tapera, namun apa yang bisa didapatkan kemudian, Pak Alam? Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu semua harus dijelaskan supaya fair ya, jangan main potong. Jadi program-program sebenarnya harus dijelaskan kepada masyarakat, karena toh yang dipotong itu adalah katakanlah dipotong untuk di saving ya, itu adalah dana dari para pekerja gitu ya. Pekerja kita satu lagi, kita belajar dari BPJS Kesehatan, belajar dari BPJS Tenaga Kerja. Pekerja kita ini banyak sekali yang bekerja mandiri, bukan bekerja tetap seperti di perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, mereka ini juga kalau dikenakan kewajiban, pasti dia bebannya lebih besar daripada yang di perusahaan yang bisa ditanggung renteng, walaupun 1/5 hanya perusahaan menanggungnya. Nah, pengalaman BPJS Kesehatan, yang mandiri ini biasanya kemudian up and down, siap nggak mensupport mereka. Begitu juga di BPJS Tenaga Kerja, kan banyak sekali sektor-sektor pekerjaan kita yang pekerjaannya itu mandiri, sifatnya tidak pernah memiliki jaminan ketenaga kerjaan. Jadi begitu dikasih untuk Tapera ini, yakinlah saya bahwa yang akan dieksploit adalah mereka yang punya income sudah tinggi, mungkin sudah punya rumah tapi tetap dikenakan kewajiban. Lantas benefit mereka apa? Fairness ini kan penting, jangan kita cuma ngomong kesetia kawanan tapi fairness-nya tidak ada gitu. Itu juga harus ngomong badan ini hari ini. Jadi jangan melempar satu berita ke publik, satu kebijakan tapi tidak dijelaskan secara konkret sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing masyarakat yang akan terkena kewajiban. Kira-kira. Baik, saya ingin kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, nantinya kalau kebijakan ini sudah dijalankan, Pak Iwan, realisasinya akan seperti apa? Apakah sesuai skema 2,5% ini akan dipotong dari gaji karyawan yang artinya akan mengurangi take home pay, tidak sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja? Atau apakah seperti yang potongan-potongan yang sudah terjadi sebelumnya, ada subsidi yang diberikan oleh perusahaan yang artinya ini juga akan berimplikasi dengan beban perusahaan yang semakin besar? Apindo melihatnya seperti apa? Ya, kita belum bisa memprediksi itu, tapi karena posisi kita sampai saat ini adalah masih tidak menerima, kita menolak untuk itu gitu ya, karena kalau nanti dipotong-potong juga pekerjanya juga, kalau mereka tidak setuju dia marah karena juga repot ya. Ini saya kira kita masih strict bahwa ini minta dilakukan gaji ulang. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya sebenarnya untuk bisa memanfaatkannya kan perlu waktu yang cukup lama ya. Uangnya harus terkumpul dulu, baru bisa digunakan. Pengalaman kita dengan BPJS itu kan bisa perlu waktu di atas 25 tahun untuk terkumpul dananya bisa dibagikan mereka. Dan juga kalau itu terkumpul bagi mereka yang sudah punya rumah ya, baru setelah dia pensiun beberapa bulan setelah itu bisa memanfaatkan. Jadi selama ini kemudian orang itu menderita dalam artian gajinya dipotong, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan. Pak Iwan, respon dari pemerintah atau DPR, Komisi 5 atau siapapun yang diajak berkomunikasi dengan Apindo terkait penolakan ini seperti apa sejauh ini responnya? Ya, kita kan ini baru, jadi kita belum ada pembicaraan yang lebih konkret. Ini kan baru beberapa hari yang lalu ya. Baik. Tapi saya ingin ingatkan bahwa semua kebijakan itu supaya tidak menimbulkan kegoncangan semacam ini sebaiknya dibicarakan dari awal ya, supaya mulus pelaksanaannya. Tapi kalau tidak ya seperti ini terjadi pertentangan di sana sini yang tentu membuat gaduh dari situasi
kita ekonomi juga pasti akan terganggu dengan kegaduhan begini. Baik, kita tunggu semoga nantinya ada solusi untuk pengkajian ulang ataupun juga seperti yang disampaikan Pak Alam tadi memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan simpanan wajib tapera ini. Kita tunggu bersama. Terima kasih Pak Iwan, Pak Alam sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam.